Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maliki dimanapun Anda berada dalam kajian Ramadan di siang atau menuju sore hari ini, saya kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Kalau dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mungkin mengenal beliau, Wakil Dekan 1 bidang akademik dan juga kelembagaan. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Dr. M. Yunus, MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh kalau kata Pak Yunus vibes-nya pokoknya positif, semangat terus gitu Pak ya. Iya. Bagaimana Pak kabar puasa memang. hari ini? Alhamdulillah. Meskipun puasa kita harus produktif, pembelajaran harus tetap efektif. Baik Bapak, untuk kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu adalah relevansi puasa Ramadan dan efektivitas pembelajaran. Sesuai dengan yang sudah disampaikan saya barusan, sekiranya kalau pembelajaran di bulan Ramadan itu seperti apa sih Pak? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Sesungguhnya harus kita pahami dulu sebenarnya Ramadan itu bagaimana. Oke, kita membahas Ramadan dulu. Iya, karena ternyata dalam sejarah Islam banyak peristiwa besar ya, baik ilmu maupun peradaban terjadi di bulan Ramadan. Kemerdekaan kita pun juga terjadi di bulan Ramadan. Bertepatan iya kan? Pak ya? Iya. Terus Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan baru-baru ini ada perang kan di Timur Tengah sana. Ini di bulan Ramadan kan berita besar itu. Artinya apa? Puasa itu tidak menghambat aktivitas intelektual, tetapi justru meningkatkan kualitasnya. Itu definisi Ramadan sendiri. Ya, kalau Ramadan sendiri kan maknanya kan secara fikih menahan diri dari apa yang biasanya boleh setiap hari, tapi tidak boleh di bulan itu, seperti makan, minum, berkata kotor, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, baik secara fikih maupun secara tasawuf. Seperti berkata-kata kotor itu kan secara hati ya, yang harus dijaga, tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan. Ya, itu kan pendidikan sebenarnya ya. Pendidikan karakter ya Pak? Betul. Ya, proses pendidikan sekaligus proses pembelajaran. Di mana kita harus meningkatkan kesadaran diri, self awareness. Juga ada self regulation, kontrol diri, karena orang dewasa, orang sehat itu kalau bisa mengontrol diri kan. Secara ekonomi mengontrol diri artinya hemat, tidak boros ya. Kalau pendidikan kontrol diri ya seperti tadi ya, produktif. Walaupun puasa ngantuk misalnya ya harus diatur ngantuknya ya, lapar iya. Tapi tetap itu sebenarnya ada makna disiplin. Waktunya sahur, waktunya buka, bahkan harus bersegera kan. Itu ya disiplin, bersegera. Waktunya baca Quran juga baca. Darusan itu. Iya, bahkan tidak hanya dibaca, tetapi juga dipahami secara mendalam. Karena apa? Dilipat gandakan. Membaca saja ini Al-Quran sudah dapat pahala. Berarti produktif kan? Sangat produktif karena dilipat gandakan lagi ya. Berarti sangat produktif. Jadi menurut saya bulan Ramadan tidak ada alasan untuk tidak melakukan hal yang produktif sehingga hasilnya efektif. Efektif itu tujuannya tercapai. Goalsnya ya, goalnya tercapai. Nah, goal puasa itu apa? Ya takwa. Artinya apa? Prestasi dong ya, prestasi spiritual. Kalau belajar ya prestasi belajar ya. Jadi sesungguhnya melatih kita untuk mengubah hal-hal sehari-hari menjadi lebih produktif. Iya. Kalau kita tahu pembelajaran itu mungkin kalau orang awam ya Pak ya, mengiranya adalah pembelajaran hanya di ruangan, hanya di kelas-kelas. Kalau menurut Bapak sendiri pembelajaran itu seperti apa? Ya, satu makna kelas itu kan sebenarnya bukan secara fisik kotak segi 4 ya. Yang kita tahu seperti itu Pak ya. Ruang belajar itu ruang atau atmosfer di mana seseorang bisa sendiri-sendiri atau bersama-sama berkelompok mempelajari sesuatu. Di pasar kalau itu ada tujuannya, misalnya belajar mengamati tentang bagaimana sih interaksi
produsen dan konsumen, perilaku konsumen, perilaku produsen, mengapa harga-harga pada naik di bulan Ramadan misalnya ya. Nah, itu belajar. Sehingga makna ruang kelas itu tidak sebatas segi 4 di sepeta gitu. Iya, sepeta itu. Jadi ya belajar itu ada proses perubahan. Yang berubah itu 3 ya. 1, sikapnya. Seperti tadi ada kontrol diri ya, sabar. Kan puasa begitu ya. Terus kalau salah minta maaf. Di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan mohon ampunan itu ya. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendirian, kalau bersama-sama fa'fu anna. Itu artinya kontrol diri, kuat sekali. Jadi nggak sombong kalau salah ya. Mohon maaf ya, kepada Tuhannya juga mohon ampunan, kepada sesama begitu, bahkan kepada diri sendiri ya, karena ada namanya zalimul li nafsi. Zalim itu apa ya, berlebih-lebihan ya, menindas lah kepada diri sendiri. Misalnya waktunya tidur, nggak tidur itu kan sebenarnya tubuhnya dipaksa ya. Termasuk zalim juga Pak ya? Ya kalau melebihi batas ya berarti tidak baik kan, harus dikontrol. Nah, saya kira maknanya sangat luas ya, pendidikan dan pelajaran dengan puasa itu. Nah, karenanya tidak ada alasan dong, karena para saintifik, artinya ahli-ahli sains juga mengatakan ya. Misalnya ini saya cari salah satunya menurut ahli neuroscience ya, neuroscience dari seperti mana itu, Pak? Dari John Hopkins University. Dia mengatakan bahwa puasa itu justru merangsang produksi BDNF ya, Brain Derived Neurotrophic Factor, yang membantu apa? Meningkatkan memori. Artinya memorinya jadi lebih bagus, bisa fokus kan? Nah, bisa padahal fokus. Puasa ya Pak ya. Kalau kita tahu kan puasa biasanya banyak nih orang malas-malasan Pak malahan. Nah, itulah secara sains ini ya, bisa meningkatkan kemampuan belajar, memperkuat koneksi neuron. Artinya apa? Otak kita tidak rusak dengan puasa, tapi harus diatur cara puasanya kan, bukannya dengan memasukkan barang-barang makanan minuman yang baik, yang bergizi sehat. Itu kan. Sahurnya juga demikian. Terus niatnya memang benar-benar niat untuk berpuasa. Lillahi ta'ala Pak. Iya, sehingga man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Secara agama, menurut hadis itu, bahwa orang yang berpuasa karena niatnya tadi benar-benar ya, murni, hanya mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, bukan dari teman-teman manusianya ya, masalah dunia, tapi masalah akhirat yang dicari, maka apa? Ghufira lahu, diampuni, artinya bersih ya. Pikiran kita, memori kita juga bersih, jadi tidak kotor. Iya, sehingga seperti komputer itu kalau di-scan gitu ya, kan jadi bersih, memori-memori yang ada virus-virusnya hilang. Makanya kalau kita ngelihat Lebaran adalah kembali ke suci, ke fitril gitu Pak ya. Biasanya Betul. kalau diartikan seperti itu. Jadi belajar itu kan dengan puasa saling mendukung ya, tidak sebaliknya, puasa tidak mengganggu. Buktinya tadi dalam sejarah peristiwa-peristiwa besar juga terjadi di bulan Ramadan. Berarti kan tidak menghambat kan. Nah, mengapa hanya gara-gara belajar di kelas lalu terganggu? Seharusnya tidak. Iya. Biasanya kalau dilakukan sebagai Bapak kan tenaga pendidik, untuk bulan puasa ini bagaimana Pak untuk pembelajarannya yang diberikan? Baik, satu pendidik itu apa tugasnya? Ini yang harus kita ketahui. Pertama, mengajar. Ini yang paling banyak, mengajar di kelas. Transfer of knowledge ya. Yang kedua, mendidik ini lebih penting dan ini sulit. Mendidik itu menanamkan nilai. Nilai apa? Ya seperti tadi, ada kesabaran, kontrol diri, disiplin masuk sekolah. Saya kalau mengajar, saya perintahkan kalau semester-semester awal tidak membuat makalah, tetapi membaca, keterampilan membaca, reading skill. Baca bab 1, bab 2, pahami, tulis ulang. Lalu saya ajak diskusi.
mereka paham. Karena tidak mungkin bikin esai kalau tidak paham. Betul. Ya, jadi menurut saya tugas yang kedua tadi mendidik ini, menanam kedisiplinan itu ya, termasuk menanam kedisiplinan baca itu lebih berat. Yang ketiga, setelah mengajar, melatih. Nah, jadi seperti puasa kan, melatih. Iya. Melatih apa ya? Sabar, melatih kontrol diri, melatih melakukan hal yang positif lebih produktif, yang negatif ditekan gitu kan ya. Yang biasa dilakukan makan sehari-hari di siang hari harus ditunda. Itu sabar itu. Nah, saya lupa menurut siapa, tapi menurut riset begini. Ini teori perilaku dalam pendidikan berlaku. Jadi untuk mengubah perilaku seseorang tidak cukup sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Harus sampai 40 hari. Artinya Minimal tuh, Pak. Iya, artinya 1 bulan lebih. Nah, puasa saya kira relevan. Tidak cukup 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Ini kira-kira mendekati ya. Iya. 30-40 kan anggaplah 1 bulan, 1 etape. Kalau itu berhasil diciptakan akan merubah perilaku. Nah, pendidikan kan mengubah perilaku. Yang diubah sikapnya, pengetahuannya, berarti transfer of knowledge, kemudian skillnya. Skillnya juga Jadi ya. pengetahuan, lalu sikap, keterampilan diubah melalui bulan puasa, semuanya kena dong. Jadi relevan sekali. Nah, selain tugas saya tadi sebagai pendidik mengajar, mendidik, melatih, kemudian mengarahkan, menanamkan nilai positif. Nah, yang kelima menilai, baru saya kasih nilai. Nanti yang walaupun mungkin ngerjakannya hasilnya tidak begitu bagus, tapi kalau sikap tadi bersungguh-sungguh, bersemangat, tepat waktu, sering bertanya, pokoknya haus akan ilmu, cinta ilmu, itu nilainya bisa tinggi. Ya, jadi memotivasi. Nah, sehingga di bulan Ramadan ini mungkin puasanya untuk jamnya agak maju ya, kita 30 menit. Yang tadinya setengah 7 menjadi jam 7. Kemudian pulangnya juga maju jam 3 sore udah pulang, tapi bukan berarti ini menghilangkan efektivitas tadi. Harus tetap produktif ya, Pak Iya, ya. tetap produktif. Ada kisah sendiri Pak saat mengajar di bulan puasa, mungkin mahasiswa ada yang tertidur saat diajar atau gimana nih Pak? Kebetulan di kelas kami tidak ada yang tidur ya, karena kami kelas pagi. Saya kebetulan ngajar jam 8, jam pertama, jam kedua ini jam 9, karena hanya 2 SKS. Jadi belum menemukan yang berarti hal-hal seperti itu belum ada Pak ya. Selain karena saya ajak tadi ya, diskusi, membaca, memahami, diskusi. Jadi tidak ada satu kelompok maju ke depan presentasi, itu yang tanya sedikit. Tapi kalau langsung mempresentasikan hasil bacaannya dikonfirmasi oleh teman yang lain, oh jadi rame. Saling berdiskusi di dalam mungkin kelas, itu Pak, ya? Mengurangi ngantuk tadi ya, dan tetap produktif. Baik Pak, dalam pembelajaran sendiri mungkin Bapak bisa berbagi tips bagi sahabat Maliki di rumah, bagaimana tips untuk kita mengikuti pembelajaran secara efektif Pak? Untuk siapa ini? Untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Menurut saya yang paling penting ya, pertama tuh niat. Jadi niat itu komitmen ya, komitmen untuk belajar. Karena kalau sudah komitmen, maka apapun rintangannya akan dilalui. Jadi pertama komitmen untuk belajar tepat waktu. Nah, komitmen ini kalau kita belajar ke negara-negara besar ya, misalnya di Jerman, walaupun hujan, itu mereka tepat waktu. Jadi bukan alasan hujan itu, ya tetap berangkat. Ya. Kalau di kita nanti dulu gitu ya. Makanya saya itu ngirim kayak semacam pesan gitu ke teman-teman dosen, tolong nanti bisa diwacanakan di mahasiswa. Kalau ada mahasiswa misalnya tanya, Pak, mohon izin, apa boleh saya izin tidak masuk hari ini? Nah, lalu jawabnya Pak dosen, oh ya silakan. Tapi sebaiknya nanti mengganti tugas. Lalu mahasiswa tanya, kalau boleh tahu Pak, apa kira-kira tugas penggantinya? Nah, jawab saja dosen, kalau teman-teman dosen ada yang mengalami begitu, jawab saja tugasnya adalah merenungi diri bagaimana orang tua di rumah itu sedemikian susah payah menyekolahkan anak, itu tuh masuk
sekolah, untuk belajar, bukan untuk izin. Iya. Nah, kalau demikian tugasnya yaitu merenungi bagaimana orang tua menyuruh kita anaknya ini ke sini untuk masuk sekolah, untuk kuliah, untuk belajar, bukan untuk alasan ini itu ya. Itu komitmen. Nah, menurut saya itu satu. Yang kedua, membaca. Ini mengikuti perintah Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan. Yang pertama kan Iqra. Iqra, bacalah. Betul. Ya, yang dibaca apa? 3. 1, Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Kitabmu ya Al-Qur'an, kalau yang paling tinggi ya Kitabullah itu Al-Qur'an. Selain itu ya kitab-kitab yang lain ya, buku bacaan, literatur referensi. Yang kedua, Iqra ma bainas samawat wal ard. Jadi baca alam semesta ini. Yang ketiga, Iqra binafsik, bacalah dirimu sendiri. Dengan membaca itu pasti akan cerdas ya. Karena sumber belajar, bahan bacaannya, sumber belajarnya ini luas ya. Oke. Kita dalami tiga-tiganya nih Pak. Iya, saya kira itu menurut saya sudah cukup ya tip yang di bulan Ramadan ini akan meningkatkan produktivitas kita produktivitas yang berlipat-lipat ya. Ya. Saya menarik Pak untuk yang komponen yang kedua tadi, komitmen itu langsung sadar diri tuh Pak. Kalau seluruh renung kayak gitu. Tapi pernah dipraktekkan Pak ya kayak gitu? Ya, selalu saya tanyakan kepada mahasiswa contoh-contoh ya, misalnya pengalaman saya dulu waktu di Unpad itu ada teman saya yang terlambat datang. Mohon maaf, yang ngajar namanya John Robko dari Jerman. Mohon maaf, Mister, saya tidak bisa hadir tepat waktu karena biasanya alasan kita ya. Jawabannya apa? Yo silakan, itu kan urusanmu. Tetapi yang penting Anda bisa belajar merubah diri dengan materi ini. Kalau Anda untung ya Anda yang mendapatkan, kalau rugi ya Anda sendiri. Nah, biasanya contoh-contoh itu saya berikan juga. Jadi pilihan untuk mereka Pak ya. Kalau tadi tips untuk mahasiswa, kalau untuk dosen sendiri ada tips juga nih Pak? Kalau dosen ini kan relatif ya, tergantung satu karakter, dua materinya apa. Nah, tempatnya juga belajar di mana, apa di laboratorium atau di kelas. Kalau teman-teman dosen saya kira karena saya kebetulan bertugas mengawal bidang akademik ya. Satu, ini yang paling penting, jangan tinggalkan aspek mutu pembelajaran. Mahasiswa tidak ditekan mahasiswa tidak harus ditekan seperti apa dan bagaimanapun. Kalau mutu pembelajarannya itu tinggi, saya yakin mahasiswa tertarik untuk datang. Saya punya pengalaman soalnya. Satu namanya Harun Ar-Rasyid. Ini alumni Amerika, ngajar saya dulu namanya statistik teknik penskalaan, membuat instrumen. Saya lihat dari ujung depan kelas sampai ujung belakang ini penuh mahasiswa, bahkan ada yang berdiri. Sampai ada yang setengah disuruh keluar ya. Kenapa kamu ikut saya apa? Kok masuk ke sini apa ikut mata kuliah saya? Tidak, apa boleh saya diizinkan untuk masuk kuliah. Jadi sampai kelas lain itu ingin ikut. Mengapa? Karena bermutu. Yang kedua, ini almarhum Gus Yusuf. Gus Yusuf itu dari pengasuh pondok pesantren di Tegal Besar, Jember. Waktu pulang dari Al Azhar University, masih saya ikut sempat mengajar. Nah, di kelas saya itu mengatakan Gus Yusuf ini, para mahasiswa saya hari ini dan pembelajaran hari-hari berikutnya tidak ada absen. Silahkan Anda mau absen atau tidak, itu terserah. Tapi saya ingin Anda belajar. Nah, tapi mengajar hanya menarik ya. Tidak pernah yang namanya kelasnya sepi, selalu penuh. Jadi dua kejadian itu menurut saya simpulkan, kalau bermutu itu mahasiswa datang sendiri. Ya kira-kira seperti itu. Itu saran secara generik kepada teman-teman ya, termasuk saran itu untuk saya sendiri. Iya, saya sendiri kalau mendengar cerita itu kayaknya ingin ikut juga deh Pak. Itu sepertinya menarik sekali. Baik Bapak, kita kembali lagi ke puasa dan juga produktivitas untuk pembelajaran. Kalau Bapak ngelihat di lingkungan UIN Malang, apakah sudah produktif Pak untuk pembelajarannya?
Ini tinggal ukurannya ya. Kalau dari sisi saya lihat secara physically itu kan kami hari pertama bersama-sama para dekan, para kaprodi kan turun melihat sudah pada masuk. Tapi ada kejadian yang unik di salah satu kelas gedung A, kalau tidak salah di ruang 106. Pokoknya pintu masuk yang bawah itu satu lokal, itu 106 ya. Iya. Nah, 106 itu ada yang terlambat, mungkin ada 10 menit. Nah, kami ada di situ karena memang memantau ya. Nah, ternyata karena belum datang kan kasihan mahasiswa. Nah, ada dosennya kebetulan yang ikut hadir juga Pak Trio, Prof Trio ya. WR3 masuk ke kelas diajar. Lalu tiba yang dosennya kan tidak perlu saya sebutkan namanya ya, datang. Nah, dia sungkan gimana ini? Kelas saya kok sudah diajar. Sudah monggo lanjutkan. Ya, ini ya Prof Trio keluar. Terus ada Pak Dekan, ya tolong nanti jangan diulangi lagi. Secara umum sudah produktif ya, artinya disiplin tepat waktu, hanya ada yang perlu ditingkatkan. Nah, itu yang saya lihat, yang lainnya saya tidak tahu. Ya, karena yang langsung berinteraksi yang bersangkutan, karena itu saran saya tadi tetap memegang kendali mutu ya. Maka aman saya kira ya. Walaupun ada diamati atau tidak diamati, tidak ada kami, pembelajaran saya kira berlangsung dengan baik. Baik Bapak, kita kan tahu ya kalau di Unmal ini ada kampus 1, 2, dan juga 3 nih Bapak ya. Kalau untuk mahasiswa baru kan kita taruh di Ma'had atau di asrama. Kalau untuk menurut Bapak sendiri, dari pandangan Bapak, selama ini kan adik-adik yang mungkin mahasiswa baru kita masukkan di Ma'had, pembelajaran ditambahkan. Contoh nih ada taklim juga, ada juga mungkin pembelajaran Al-Quran. Kalau menurut di pembelajaran yang sudah diterapkan, apakah itu efektif juga Bapak dengan seperti itu? Ya, pertama itu sudah program ya. Karena kita seperti tadi saya katakan, kita ini berpihak pada mutu. Karena berpihak pada mutu, suka atau tidak suka, materi itu harus diambil. Nah, hemat saya ini perlu ditingkatkan. Bukan tidak efektif, menurut saya sudah efektif. Tetapi perlu ditingkatkan. Mengapa? Karena mahasiswa kalau hanya mengandalkan, terutama yang keislaman ya, mengandalkan dari kuliah, itu ya kurang, harus ada taklim. Jadi sistem asrama ini sesungguhnya alternatif ya. Alternatif yang cocok buat mereka agar bisa fokus, terutama bagi mahasiswa awal yang belum dapat tempat tinggal ya. Saya beberapa waktu lalu juga dengan teman-teman alhamdulillah diberi kesempatan studi banding ke UIN Syarif Jakarta. Nah, di sana juga cerita salah satunya WD3-nya bilang, "Pak, kami juga barusan ini mungkin bisa dijadikan alternatif dari Hanoi di Vietnam." Vietnam kan sekarang lagi ini ya, lagi menarik. Lagi menarik. Dari aspek wisata juga bagus, pendidikannya juga berkembang. Nah, mengatakan mereka diasramakan di sana. Jadi orang tua atau pengguna pendidikan itu inginnya anaknya dididik, pulang itu terima bersih. Nah, jadi belajar akademik maupun kalau kita ada ngaji ya taklim, pulang sudah tidak kepikiran dengan PR-PR-nya. Nah, kalau pendidikan kita bisa mendesain itu, artinya ada sistem yang bisa mengembangkan akademik dan non akademik termasuk taklim di sini itu, pulang tidak menjadi beban gitu ya. Nah, ini luar biasa. Karena keunggulan kita ya Ma'had itu. Tidak semuanya bisa memberikan kesempatan mahasiswanya untuk di asrama ya, karena kan terutama biaya. Mungkin orang karena biaya menjadi kesannya mahal. Padahal sebenarnya kita tidak loh. Kalau dihitung UKT kita ditambah biaya asrama itu sangat wajar, kompetitif. Dihitung dengan kos-kosannya 1 tahun ya Pak ya. Dibandingkan dengan kos-kosan sebenarnya masih kompetitif. Kalau dilihat nominal akhirnya kelihatannya besar. Jadi ini tidak mengganggu menurut saya. Jadi efektif gitu ya. Yang kedua, sistem asrama ini kan ada pengasuhnya, ada murabi, ada pendampingnya. Nah, karena didampingi tentu akan lebih baik dibanding yang
dilepas ya. Hanya kekurangan-kekurangan yang lain mungkin perlu diperbaiki. Baik Bapak. Ya, Bapak, sebelum kita akhiri untuk kajian Ramadan di episode kali ini, ada pesan yang mau disampaikan untuk sahabat Maliki di rumah. Silakan. Terima kasih. Ini mumpung di bulan Ramadan, bulan penuh rahmah, penuh berkah, penuh ampunan. Ya, mari kita jadikan latihan ladang untuk introspeksi diri, melatih kesabaran, melatih produktif, karena memang dilipat gandakan ya, melatih tadi meningkatkan bacaan ya, bacaan 3 hal. 1, Iqra kitabak. 2, Iqra ma bainas samawati wal ard, isi dunia ini Iqra semesta ya. Lalu yang terakhir Iqra binafsik. Insya Allah dengan membaca yang sedemikian rupa hasilnya akan luar biasa. Amin. Masya Allah, terima kasih sekali Bapak. Jadi saya akan juga belajar untuk 3 hal tadi. Bacalah ya, yang akan kita terapkan sesaat lagi, mungkin nanti sampai setelah Lebaran juga. Baik Bapak, kita closing menghadap ke sana. Iya, terima kasih sahabat Maliki dimanapun Anda berada, untuk kajian podcast atau kajian Ramadan Uin Maulana Malik Parimalang kita akhiri untuk episode kali ini. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.